Film ini mengisahkan Steve Rogers yang harus menghadapi masalah besar saat mengetahui sindikat Hydra di masa lalu masih berjalan sampai sekarang ini. Hal tersebut tentunya sangat berbahaya bagi kehidupan penduduk di bumi. Maka dari itu, Steve Rogers atau Kapten Amerika berjuang mati-matian untuk menghentikan Hydra. Gimana kisah selanjutnya? Daripada tidak penasaran, mari kita simak lanjutannya. Setelah peristiwa The Avenger, Steve Rogers menjalani hidupnya sebagai agen dadakan S.H.I.E.L.D. Hampir setiap hari Steve mengisi paginya dengan berlari sprint mengitari tambak lele di tengah kota. Namun Steve tak sendirian. Ada seorang mantan pilot serta terjun payung TNI AS bernama Sam Wilson yang juga sedang lari di tempat tersebut. Sam yang melihat larinya Steve kayak ngejar truk pembawa tebu merasa kagum. Setelah berlari, mereka berkenalan dan disinilah awal mereka berteman. Sam yang pernah di medan perang jelas sudah tahu tentang Steve sebagai Kapten Amerika. Namun di sini Sam tak membuka privasi Steve. Saat mereka akan berpisah, datanglah Natasha Romanoff yang menyuruh Steve untuk masuk ke mobilnya karena ada sebuah misi gabungan antara S.H.I.E.L.D. dan Strike. Singkat cerita, Steve Natasha sudah berada di sebuah pesawat yang mengudara di Samudra Hindia. Di sini juga ada pasukan Strike yang dipimpin oleh Brock Rumlow. Yas kumbahannya skeyas. Mereka akan melakukan misi mengambil alih kapal S.H.I.E.L.D. dari bajak laut yang dipimpin oleh Georges Batroc, serta menyelamatkan para sandera terutama agen Jasper Sitwell. Steve langsung mengintrusikan strategi penyerangan. Setelah itu, Steve terjun ke laut kemudian menyusup menaiki kapal. Satu persatu bajak laut dengan mudah Steve lumpuhkan. Natasha dan Strike pun mulai memasuki kapal untuk membantu Steve. Pemimpin bajak laut Georges mencoba melarikan diri. Untungnya Steve langsung mengejar dan berhasil menggapainya. Setelah itu, mereka berdua terjadi pertarungan. Di pertengahan pertarungan, Georges meminta Steve untuk tak menggunakan perisainya. Steve pun menyetujui dan kembali bertarung. Karena sering makan daun kemangi, akhirnya Steve berhasil mengalahkan Georges. Saat itu juga, Steve mendapati Natasha sedang menyalin data kapal ke Flash Drive Shield. Gak lama kemudian, Georges terbangun lalu melempar granat ke arah mereka. Untungnya, Steve dengan sigap menyeret Natasha kemudian berlindung dari ledakan granat. Keesokan harinya, di Triskelion atau markas besar S.H.I.E.L.D., Steve berhadapan dengan Nick Fury. Setelah itu, Steve dibawa ke ruang bawah tanah, di mana ada 3 helicarrier bertenaga energi Tesseract yang sedang dikerjakan sebagai bagian dari Project Insect. Insect sendiri adalah sebuah operasi yang menghubungkan helicarrier ke satelit mata-mata yang digunakan untuk mencegah kemungkinan serangan teroris. Nick mengatakan bahwa setelah kejadian The Avenger, Dewan Keamanan Dunia butuh hentakan baru dalam memeriksa ancaman. Tetapi Steve melihat ini sebagai bentuk perlindungan yang sangat agresif serta membahayakan banyak orang. Namun Nick tetap bersikeras melanjutkan Project Insect. Setelah itu, Steve meninggalkan Triskelion dan pergi mengunjungi Museum Smithsonian untuk melihat pameran yang didedikasikan untuk Kapten Amerika. Sahabat lama Steve yaitu Letnan Bucky Banner juga tercatat sebagai pahlawan di abad ke-21. Setelah itu, Steve melanjutkannya dengan melihat rekaman Peggy Carter, kekasih Steve dulu, yang menceritakan perjuangan Steve melawan Hydra. Melihat wajah Peggy di layar membuat Steve kangen. Maka dari itu, Steve menemui Peggy yang ternyata masih hidup, namun ia sudah sangat tua dan berbau daun seledri. Awalnya, Peggy tak mengenal pria di hadapannya, namun saat Steve mengambilkan segelas air putih sambil memanggil Peggy, Peggy langsung menyadari bahwa di hadapannya adalah Steve. Hal tersebut membuat Peggy sangat sedih bahagia, karena Steve masih hidup. Steve mengatakan bahwa ia tak bisa meninggalkan gadis terbaiknya yang berhutang dansa.
Di sisi lain, Nick Fury mencoba mengakses file yang Natasha dapatkan di flash drive Shield. Akan tetapi, Nick tidak bisa melewati keamanan data dan mendapatkan sistem telah mengamankannya atas nama Nick Fury itu sendiri. Hal tersebut membuat Nick mules karena ia tak pernah melakukan sistem keamanan tersebut. Di sini, Nick curiga bahwa ada yang membobol sistem data Shield. Kemudian Nick menemui sekretaris keamanan dunia bernama Alexander Price yang baru saja melakukan rapat dengan dewan lain masalah pembajakan kapal semalam. Busy in there? Di hadapan Alexander, Nick tak membicarakan sistem keamanan, namun ia membicarakan Project Insect yang meminta Alexander untuk menunda kepeluncuran helicarrier-nya. Alexander pun mengiyakan Nick, tetapi ia meminta Nick untuk memanggil Iron Man lebih dulu agar datang di pesta sunatan ponakannya nanti. Kita kembali ke Steve. Setelah dari Peggy, Steve menemui teman barunya, Sam, yang sedang memimpin sebuah kelas militer. Setelah kelas tersebut selesai, Sam menghampiri Steve lalu mengungkapkan kepada Steve bahwa ia kehilangan temannya bernama Riley saat bertugas penangkapan Khalid Kendall di Afghanistan. Riley mati ditembak tentara RPG. Sam dan Riley bukan pilot sembarangan. Sam adalah pilot Exo-7 Falcon, sebuah jet bersayap yang terpasang di punggung. Namun di sini Steve belum tahu bahwa Sam adalah pilot Exo-7 Falcon. Ultimate fighting? Di sisi lain, Nick Fury yang sedang mengendarai mobil menghubungi agen Maria Hill untuk melakukan pertemuan secara diam-diam. Karena Nick sudah mulai curiga bahwa ada yang tak beres di dalam SHIELD. Di saat Nick berhenti di persimpangan, tiba-tiba mobil polisi menabrak mobil Nick dari samping. Kemudian disusul dengan mobil polisi yang lain hingga mobil Nick tak bisa keluar. Setelah itu, datanglah truk yang isinya tentara bayaran untuk membunuh Nick. Nick diserang, kemudian ia langsung menyalakan sistem pendorong di mesin mobilnya. Warning, window integrity How long's the propulsion? Di saat tingkat keamanan kaca di mobil Nick 100%, Nick langsung mengeluarkan tulupan lalu menembaki semua tentara bayaran. Acceleration now! Nick berhasil kabur, namun ia terus dikejar, hingga akhirnya seorang pria bertangan robot melemparkan bom ke arah mobil Nick dan meledak. Saat pria tersebut menghampiri Nick, Nick sudah tak ada dan kabur lewat selokan. Malam harinya, Steve yang baru keluyuran pulang ke kontrakannya. Saat akan memasuki kontrakan, Steve melihat tetangga baru bernama Cat yang sedang bingung mau nyuci di mana. Steve pun menyarankan Cat untuk nyuci di sungai di depan kontrakan. Sebelum Cat pergi, Cat mengatakan jangan matikan musik di dalam kamar Steve. Hal tersebut membuat Steve bingung karena ia tak memutar musik sebelumnya. Steve pun memutuskan untuk masuk lewat jendela. Siapa tahu di dalam ada orang. Dan benar saja, di dalam sudah ada orang, yaitu Nick Fury dengan kondisi terluka. Nick langsung menunjukkan sebuah kata di ponselnya yang mengatakan bahwa SHIELD telah disusupi. Di saat itu juga, 3 peluru dari luar jendela melesat ke tubuh Nick. Steve langsung membawa Nick ke kamarnya. Kemudian Nick memberikan flash drive dan menyuruhnya untuk tak percaya kepada siapapun. Cat datang dengan bersenjata, kemudian menghampiri Steve dan mengungkapkan bahwa ia adalah agen 13 SHIELD yang ditugaskan untuk melindungi Steve. Steve meninggalkan keduanya, kemudian mengejar si penembak. Di atas gedung, Steve melempar perisainya, namun si penembak dengan mudah menangkapnya, lalu melemparnya kembali. Setelah itu, si penembak berhasil kabur. Nick Fury dibawa ke unit darurat rumah sakit dan ditangani oleh Dr. Vane dan tim medis lainnya. Namun sayangnya, nyawa Nick tak terselamatkan. Maria Hill sambil menangis mengatakan kepada Natasha dan Steve bahwa ia akan mengurus jenazah Nick. Setelah itu, Natasha menanyakan kepada Steve kenapa Nick berada di kontrakan Steve. Steve sambil pelongo-pelongo menjawabnya tak tahu. Membuat Natasha jengkel lalu pergi.
Selesai itu, Steve menyembunyikan flash drive-nya di balik lemari permen, tepatnya di belakang permen karet Yosan. Keesokan harinya, Steve diundang Alexander Price di markas SHIELD untuk diintegrasi tentang kematian Nick. Di sini, Alex menunjukkan simulasi Georges yang tertangkap malam sebelumnya di Aljazair. Dan Alex menuduh Nick menyewa bajak laut untuk menyusup ke kapal SHIELD agar mendapatkan informasi rahasia tentang intelijen yang kemudian Nick dibunuh karena mengetahui bahwa kesepakatan antara intelijen lain itu salah. Intinya, Nick ini dituduh penjahat. Setelah itu, Steve ditanya kenapa Nick bisa dikontrakan. Steve pun menjawab orang ngerti, serta memberi kata terakhir Nick bahwa jangan percaya dengan siapapun. Selesai diintegrasi, Steve pergi menuju ke lift untuk ke lantai dasar. Gak lama kemudian datanglah Brock Lumrow bersama rekan-rekannya. Saat lift turun satu lantai, masuklah agen-agen SHIELD membuat lift menjadi penuh. Di sini Steve curiga dengan gerak-gerik orang di dekatnya. Steve melihat tangan mereka sudah siap untuk menyerang, serta ada yang keluar keringat dingin di kepalanya. Steve memancing mereka dengan mengatakan sebelum memulai, ada yang mau keluar? Dan langsung saja Steve dikeroyok. Steve kewalahan menghadapi mereka, namun karena tadi siang makan kemangi sambal tomat, Steve akhirnya berhasil melumpuhkan para agen di lift tersebut. Saat lift terbuka, sudah banyak pasukan yang menghadang Steve. Steve langsung memutuskan tali rafia lift membuat lift turun dengan sangat cepat. Lift tersebut berhenti di lantai 7 yang akhirnya Steve terpaksa melompat untuk kabur dari lift. Setelah itu Steve melanjutkan kaburnya dengan mengendari motor. Namun di hadapannya ada rintangan beserta pesawat yang menembaki Steve. Lagi-lagi, karena kemangi, Steve akhirnya berhasil menghancurkan pesawatnya, kemudian pergi. Di markas SHIELD, Sitwell mengintrusikan kepada semua anggota SHIELD untuk mengupayakan pencarian Steve. Mendengar hal tersebut, agen Cat menuntut untuk mengetahui alasan Steve diburu. Alexander kemudian datang dan mengatakan bahwa Steve menyembunyikan informasi tentang kematian Nick. Maka dari itu, Steve sekarang adalah buronan untuk ditindaklanjuti. Steve kembali ke rumah sakit untuk mengambil flash drive-nya di belakang permen Yosan. Namun sayangnya, drive tersebut sudah diambil oleh Natasha yang meminta kejelasan Steve. Steve langsung menyeret Natasha ke ruangan dan menuntut untuk mengetahui apa yang Natasha ketahui tentang pembunuhan Nick. Natasha mengungkapkan bahwa yang membunuh Steve dikenal sebagai Winter Soldier yang dilaporkan bertanggung jawab atas 200 pembunuhan selama 50 tahun terakhir. Dan saya kasih tahu sekarang bahwa Howard Stark, ayah Tony, termasuk salah satu korban dari Winter Soldier. Mengetahui hal tersebut, mereka berdua memutuskan untuk mencari tahu tentang Winter Soldier. Let's find out what the ghost wants. Di sisi lain, Alexander sedang rapat online dengan Dewan Keamanan, di mana mereka ini akan menjalankan Project Insight kembali. This council moves to immediate... Steve dan Natasha menyamar sebagai sepasang kekasih di mall. Mereka mendatangi bakul laptop hanya untuk mengakses data flash drive-nya. Natasha mengetahui jika menggunakan flash drive, maka SHIELD akan langsung mengetahui keberadaan mereka. Natasha dengan cepat mengotak-ngatik laptopnya dan berhasil menemukan titik lokasi di New Jersey, tepatnya di pangkalan militer saat Steve sedang menjadi prajurit dan masih kerempeng, yang nantinya akan mendapatkan jawaban atas semua ini. Natasha dan Steve langsung keluar dari mall tanpa diketahui oleh agen Strike yang sedang mencari mereka. Tidak singkat cerita, Natasha dan Steve sampai di titik lokasi di mana Steve ini mulai mengenang masa lalunya. Kemudian Steve memasuki sebuah ruangan yang dulunya tak sembarangan tentara bisa masuk. Steve yang masih ingat masuki ruangan rahasia dan terkejut melihat markas ini milik SHIELD. Mungkin saat Steve membeku, tempat ini diambil oleh SHIELD.
Di sini juga terdapat foto Howard Stark serta Peggy Carter. Setelah itu, Steve menemukan lift. Kemudian Natasha mengakses liftnya dan keduanya berhasil turun ke ruangan bawah. Sesampainya di ruangan bawah, mereka melihat serangkaian komputer kuno dengan konektor flash drive di depannya. Natasha langsung menyolokkan flash drive-nya ke konektor dan secara otomatis komputer menyala. Komputer tersebut dapat menganalisis orang di depannya, semacam kecerdasan buatan yang mirip dengan Jarvis milik Tony Stark. Ternyata di dalam komputer tersebut adalah Dr. Armin Zola, mantan ilmuwannya Red Skull. Papa Zola mengatakan bahwa setelah Hydra dikalahkan, Zola direkrut oleh Slade serta Hydra yang lain, di mana pada saat itu mereka bersekongkol melawan kepemimpinannya yang baru. Steve dan Natasha menyadari bahwa Project Insect adalah senjata yang akan membasmi semua S.H.I.E.L.D. dan setelah itu bangkitlah Hydra kembali. Steve juga sadar bahwa selama ini Hydra masih ada. Gak lama kemudian pintu ruangan tertutup. Steve langsung melemparkan perisainya, namun ia terlambat. Natasha mendeteksi datangnya rudal. Steve segera membuka tutup selah di bawah, kemudian berlindung bersama Natasha dan ledakan pun terjadi. Steve masih bertahan, setelah itu ia membawa Natasha yang pingsan pergi dari tempat ini, sebelum Rumlow dan timnya menemukan mereka. Di rumah Alexander, Winter Soldier menemui Alec untuk menerima tugas baru. Di saat itu juga pembantu Alec mempergoki keduanya sedang mengobrol, yang akhirnya dengan terpaksa Alec membunuh pembantunya demi menjaga rahasia. Di sini terkuak bahwa Alexander adalah penjahat di balik semua ini, dan dia termasuk bagian dari Hydra. Keesokan harinya, Steve dan Natasha mendatangi rumah Sam Wilson untuk berlindung sementara. Di dalam kamar, Steve dan Natasha membicarakan tentang masalahnya. Hal tersebut didengar oleh Sam yang langsung menawarkan dirinya membantu mereka. Sam juga menunjukkan jati dirinya sebagai pilot Exo-7 Falcon. Rencana mereka untuk memecahkan masalah ini dengan menculik Sitwell lebih dulu. Sitwell yang habis makan pecel lele didatangi Senator Strand, kemudian berbisik hidup Hydra. Setelah Strand pergi, Sam menelepon Sitwell dengan menggunakan data diri Alexander. Sam memerintahkan Sid untuk ikut dengannya, jika tidak maka nyawa Sid akan melayang. Sitwell dibawa ke atap gedung dan dihadapkan ke Steve dan Natasha. Sitwell langsung ditendang oleh Natasha, kemudian Sam mengambil Sid kembali. Di sini, Sitwell mengakui bahwa Papa Zola menciptakan algoritma untuk menemukan orang-orang tertentu, termasuk nama-nama superhero yang ada di bumi, dan mengeksekusinya menggunakan helicarrier insect dengan sekali serang. Setelah itu, Steve, Natasha, dan Sam membawa Sitwell ke Triskelion. Namun saat di perjalanan, mereka diserang oleh Winter Soldier, yang akhirnya Sitwell terlempar dan mati. Setelah itu, mobil tentara Hydra menabrak mobil Steve, hingga terguling. Untungnya, Steve berhasil mengamankan Natasha dan Sam. Winter Soldier menembakkan peluru granat ke arah perisai Steve, yang akhirnya Steve terpental dan jatuh masuk ke dalam bus. Natasha langsung turun dari flyover, kemudian menembaki Winter. Mengetahui Natasha lumayan bikin sakne, Winter memutuskan untuk mengejarnya, sementara yang lain mengurus Steve. Sam yang pelunga-pelungu mulai ikut-ikutan bertempur, membantu Steve, dan menyuruh Steve untuk menyusul Natasha. Natasha dan Winter Soldier bertarung hingga akhirnya ia tertembak.
Saat itu juga Steve datang dan langsung berduel dengan Winter Soldier. Keduanya sama-sama makan kemangi dan sudah jelas sama kuatnya. Steve berhasil membuat masker Winter terlepas dan mengetahui bahwa Winter Soldier adalah Bucky Banner, sahabatnya di abad ke-21. Steve memanggil Bucky, membuat Bucky bingung. Bucky akhirnya berhasil kabur, dan gak lama kemudian, Steve, Natasha, dan Sam dikepung oleh polisi serta anggota S.H.I.E.L.D. Mereka dimasukkan ke dalam truk untuk dibawa ke tahanan. Di dalam truk, mereka dijaga oleh 2 petugas dan salah satunya adalah Maria Hill yang dengan sigap membunuh satu penjaga. Kemudian, ia membawa ketiganya ke tempat fasilitas rahasia, di mana tempat tersebut ada Nick Fury yang masih hidup dan dirawat oleh Dr. Vane. Jadi, Dr. Vane ini menyuntikkan Tetrodotoxin B ke tubuh Nick saat di rumah sakit untuk memperlambat denyut nadinya. Kemudian Maria Hill membawa jenazah Nick ke sini dan selang beberapa saat Nick kembali hidup. Di sisi lain, Bucky terlihat sedang diperbaiki bagian lengan robotnya. Bucky juga mulai melihat masa lalunya di mana saat ia terjatuh dari kereta, ia diangkut oleh tentara. Kemudian dipasang lengan robot lalu disuntikan serum prajurit super oleh Papa Zola. Bucky mengatakan kepada Alexander, "Kenapa Steve bisa mengenalku?" Melihat Bucky mulai sadar, Alex menyuruh ilmuwannya untuk meriset kembali pikiran Bucky. Di fasilitas rahasia, Nick menunjukkan 3 chip yang akan Steve gunakan untuk merubah sistem helicarrier. Masing-masing chip harus terpasang ke 3 helicarrier, yang jika berhasil maka helicarrier bisa dikendalikan oleh Maria Hill. Steve pun ditunjukkan sebagai pemimpin misi ini. Sebelum melancarkan misinya, Steve mengambil kostum Kapten Amerikanya waktu zaman perang melawan Hydra. Setelah selesai, Steve menyusup ke Triskelion, kemudian mengakses mikrofon yang terhubung ke semua ruangan. Steve mengatakan tentang kebenaran, serta mengungkapkan bahwa Alexander adalah pengkhianat yang bekerja untuk Hydra. Dan jika helicarrier berhasil diluncurkan, Hydra bisa membunuh semua siapa saja yang mencoba menghalanginya. Mendengar hal tersebut, Rumlow dan pasukannya memasuki ruang kontrol, kemudian menyuruh agen untuk segera meluncurkan helicarrier. Cat yang berada di tempat langsung bertindak dengan menodongkan pistol ke Rumlow. Namun Rumlow dengan sigap mengambil pisaunya lalu menyerang Cat. Hingga akhirnya kericuhan pun terjadi. Rumlow berhasil meluncurkan helicarrier-nya. Sementara Steve dan Sam berlari ke helicarrier sambil menyerang pasukan Hydra. Di sisi lain, Alexander mencoba meyakinkan para dewan yang sudah tak percaya lagi dengan Alex. Saat itu juga, Natasha yang menyamar sebagai salah satu dewan menyerang Alex dan berhasil membuatnya tak bisa berkutil. Sam masih sibuk dengan serangan helicarrier, sementara Steve berhasil menancapkan chip keduanya dan tinggal satu lagi. Bucky muncul kemudian menyerang pasukan S.H.I.E.L.D. lalu mengambil pesawat untuk menyusul Steve. Di ruang dewan, Nick datang kemudian menyuruh Alexander membuka kunci sistem keamanan insek dan berhasil membukanya. Steve dan Sam bergabung, kemudian Bucky datang dan langsung mengajak mereka berdua bertarung. Bucky berhasil mematahkan kedua sayap Falcon, membuat Sam terjatuh. Untungnya, Sam segera menarik parasutnya dan berhasil mendarat. Steve dan Bucky kembali bertarung dengan chip yang sesekali lepas dari tangan Steve.
Steve akhirnya bisa mengalahkan Bucky. Di saat Steve akan menancapkan chipnya, Bucky kembali sadar lalu menembaki Steve. Dengan keadaan terluka, Steve akhirnya berhasil memasang chipnya, kemudian menyuruh Hill untuk mengakses helicarrier agar ketiga helicarrier menyerang satu sama lain. Di ruang dewan, Natasha menyetrumkan dirinya untuk menonaktifkan pin peledak di jasnya. Setelah itu, Nick langsung membunuh Alexander. Sementara Sam menemui Rumlow dan bertarung dengannya. Saat pertarungan tersebut, Sam dikejutkan dengan helicarrier yang akan jatuh ke tempat mereka bertarung. Sam segera berlari, kemudian melompat dan diselamatkan oleh Nick dan Natasha. Sedangkan Rumlow terlihat terlambat dan terkena runtuhan helicarrier. Di helicarrier terakhir, Steve mencoba membebaskan Bucky yang terjepit besi. Setelah terbebas, Steve meyakinkan Bucky bahwa ia adalah temannya. Namun Bucky malah memukuli Steve secara terus-menerus, hingga akhirnya Steve terkapar. Kemudian Steve mengatakan, "Aku akan terus bersamamu sampai akhir hidupku." Kata-kata tersebut adalah kata-kata Bucky pada saat Steve belum menjadi prajurit. Hal tersebut membuat Bucky mulai mengingat. Gak lama kemudian helicarrier roboh ke laut beserta Steve. Kemudian Bucky menyeret Steve ke daratan lalu pergi. Setelah kejadian tersebut, Steve terlihat berbaring di rumah sakit sambil ditemani Sam. Senator Stan ditangkap dan Rumlow terkapar tidak berdaya dengan kondisi tubuhnya penuh luka. Sementara Natasha menghadiri sebuah sidang untuk mempertanggungjawabkan hubungannya dengan S.H.I.E.L.D. Natasha membela diri dengan mengatakan bahwa Dewan Keamanan Dunia akan selalu membutuhkan kelompoknya. Setelah itu, Natasha pergi. Di sisi lain, Nick membakar jejak keberadaannya termasuk paspor dan penutup mata ciri khas Nick. Setelah itu, Nick bertemu Steve dan Sam di kuburan palsu Nick. Kemudian ia pergi. Datanglah Natasha yang memberikan dokumen milik Bucky Banner mengenai transformasi Bucky. Di pasca kredit, di sebuah laboratorium bawah tanah, agen Hydra yang tersisa sedang membahas peristiwa baru-baru ini. Mereka sedang merencanakan sesuatu dengan bereksperimen Minstone milik Loki. Mereka menyatakan bahwa masih banyak fasilitas Hydra yang masih tersebar di seluruh dunia. Di tempat tersebut juga ada manusia super. Mereka adalah kakak beradik, yang cowok Peto atau Quicksilver, dan yang cewek Maximoff atau Scarlet Witch. Di adegan pasca kredit akhir memperlihatkan Bucky yang mengunjungi museum Captain America dan melihat foto dirinya berada di sana. Dan disinilah Bucky mengingat semuanya. Film pun berakhir. Oke, itulah cerita film Captain America Winter Soldier. Sebenarnya masih banyak yang harus saya bahas. Namun lebih enaknya saya akan bahas di film selanjutnya. Dan untuk pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, ngopi selur biar nggak pusing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.